Selamat malam, perkenalkan nama saya Teresia Tri Octavia dengan NPM 22170511111. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas kelima mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu mengenai konversi NFA eMove ke NFA. Langsung aja, jadi pada mesin NFA ini tuh dimungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara seketika, dan dengan kata lainnya itu tanpa menerima simbol masukan atau inputan. Nah, mekanisme ini tuh membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Oleh karena itu, dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Nah, untai kosong itu dinamakan epsilon atau biasanya itu disimbolkan dengan simbol E seperti ini. Selanjutnya, kita bahas lebih lanjut lagi epsilon closure. Jadi, epsilon closure ini merupakan himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Nah, setiap state ini memiliki e-closure yang menuju ke state itu sendiri. Jadi di sini ada contohnya diagram NFAI atau NFAI move. Yang membedakannya itu di sini ada transisi yang simbolnya itu I atau epsilon ya. Jadi yang ada simbol I itu I seperti ini tuh merupakan NFA move. Nah, karena epsilon closure tadi itu pengertiannya merupakan himpunan state yang tanpa menerima inputan, maka dia itu si state A ini dia bisa berjalan ke state B tanpa menerima inputan dari inputan dari A dan B nih. Jadi dia bisa jalan ke sini melalui transisi si eMove tadi. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk mengubah NFAI menjadi NFA. Jadi yang pertama itu ada buat tabel transisi dari INFA-nya, terus tentukan e-closure untuk setiap state, kemudian carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari INFA ke NFA. Dengan cara itu di sini ada transisi. Transisi ini state ini menerima inputan, lalu kita mencari dari e-closure dari state yang tadi, lalu kita kenain inputan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan saya contohin. Terus selanjutnya itu ada buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil dari langkah ketiga, kemudian tentukan state akhirnya, lalu buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah keempat. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal, konversikan INFA ke NFA tanpa eMove berikut. Nah, di sini ada contoh diagram INFA yang dimana itu ada state A, B, dan juga ada state C. Dimana inputannya itu ada inputan A, B, dan juga transisi eMove I, epsilon ini ya. Dimana state awalnya itu A dan juga state akhirnya itu C. Nah, untuk langkah pertama tadi kan kita disuruh buat tabel transisi dari INFA. Maka selanjutnya itu kita akan membuat tabelnya. Sama aja kayak langkah-langkah sebelumnya, membuat tabel transisi pada umumnya. Jadi di sini kita lihat state A, kalau kita inputin A itu dia akan kemana? Di sini A kita inputin A itu akan ke diri dia sendiri, balik lagi yaitu ke A. A kita inputin B itu akan A kita inputin B itu nggak ada, dia nggak kemanapun, maka kita tulis aja himpunan kosong di sini. Lalu state B kita inputin A itu, kita lihat di sini state B kita inputin A, dia akan ke state C. State B kita inputin B, dia akan state B kita inputin B, dia akan kembali ke dirinya sendiri yaitu B.
Terus state C kita inputkan dengan A. State C kita inputkan dengan A itu akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu C. Dan state C kita inputkan B, di sini nggak ada, maka kita tulis aja himpunan kosong. Selanjutnya yaitu kita menentukan e-closure dari setiap state tadi. Jadi kan tadi e-closure itu merupakan state yang tanpa menerima inputan ya. Jadi kita carinya di sini ada e-closure dari A. Jadi e-closure A ini kan ada transisinya ya, transisi A di sini. Jadi A ditransisiin menjadi A ditransisiin ke B. Berarti e-closure dari A-nya ini yaitu ada A dan juga ada B. Perlu diingat kalau e-closure ini dia nih kayak gini nih note-nya. Jika terdapat state yang tidak memiliki transisi e-move, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Jadi meskipun nggak ada di salah satu state ini nggak ada tabel transisinya, nggak ada transisi dari i-nya itu, maka dia itu akan e-closure-nya itu akan ke state itu sendiri. Jadi dia pasti ada e-closure-nya. Nah, untuk e-closure A ini dia di sini ya transisinya A ke B, berarti e-closure A itu A, B. Nah, e-closure B itu seperti yang di note tadi, dia kan nggak ada ya, nggak ada transisinya, maka dia akan menyimpan state itu sendiri B. Nah, untuk e-closure C kita lihat nih di sini yang ada transisi E-nya nih. Berarti C ini ke A. Terus kita lihat apakah ada lagi transisinya. Di sini ada A ke B. Berarti untuk e-closure C ini yaitu ada C, A, dan juga B. Oke, selanjutnya itu langkah ketiga, yaitu mencari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari INFA ke NFA. Nah, jadi caranya gini. Kita itu disuruh nyari fungsi transisinya. Jadi dengan cara di sini ada transisi. Jadi kita itu nyari satu-satu dari setiap state. Dari setiap state kita masukin inputan itu A, B. Jadi kita cari satu-satu. Jadi di sini contohnya ada transisi A, kita inputin A. Nah, kita akan mencari e-closure-nya. E-closure dari A, kita inputin A. Jadi kita lihat di sini dulu ya. Kita lihat di sini yang paling kurungnya paling dalam. Jadi e-closure A. E-closure A itu kita lihat di sini yang udah kita cari tadi. E-closure A itu ada state A, B. Berarti kita harus mencari transisi A, B atau state A, B ini kita inputin A, dia akan kemana aja. Nih kita lihat state A, B, A dan B itu kita inputin A itu kemana sih di tabel transisi ini, yaitu ke A dan C. Berarti kita di sini harus mencari e-closure A dan juga e-closure C. Kita lihatlah di sini yang udah kita cari tadi di langkah kedua, yaitu e-closure ya. E-closure dari A itu kan A, B. E-closure dari C, A, B. Di sini kan yang sama A, B ya. Nah, kita tambahan C. Jadi kita tulis aja di sini C, A, B. Nih. Nah, selanjutnya state A inputan A udah. Selanjutnya kita ke state A inputan B. Kita lihat nih. Lagi-lagi kita lihat yang paling dalam, e-closure A. E-closure A ini A, B. Berarti kita cari state A, B, kita inputin B itu apa? Nih, A, B kita inputin B, himpunan kosong dan juga B. Berarti kita tulisnya di sini e-closure B aja. Nah, e-closure B ini kita lihat dari sini tadi. E-closure B ini apa? State-nya, state akhirnya. State-nya. Nah, e-closure B ini state-nya itu B. Kita tulis saja B di sini.
Nah, udah nih dari state A inputin A, state A inputin B, udah. Selanjutnya kita ke state B. State B kita inputin A, sama aja caranya. Kita lihat yang paling dalam di sini. E-closure B itu tadi apa? B. Berarti state B kalau kita inputin A itu kemana? State B kita inputin A itu ke C. Berarti kita cari e-closure C. E-closure C itu ada CAB. Kita tulis aja CAB. Nah, selanjutnya itu ada state B kita inputin B. Nih, state B kita inputin B itu ada e-closure B. Jangan lupa e-closure B itu B, kita inputin B. Maka e-closure dari B itu di sini kita lihat B. Kita tulis saja di sini B. Nah, untuk state A dan juga B udah, selanjutnya ke state C. Kita cari lagi state C yang inputan A. State C, jadi di sini diganti lagi e-closure C. E-closure C tadi itu ada CAB kan. Berarti di sini kita lihat di tabel transisi state CAB kalau kita inputin A itu kemana? Di sini kan state CAB itu kalau kita inputin A jadi ke CCA. Nah, berarti e-closure itu kita cari e-closure A dan juga e-closure C. Hasilnya tadi CAB sama aja. Nah, yang terakhir itu ada state C, kita inputin ke B. Sama aja di sini e-closure C tadi CAB kita inputin B itu dia akan kemana aja? CAB kita inputin B, dia akan ke state B aja. Nah, berarti kita harus cari e-closure dari B. E-closure dari B itu B. Ya udah, kita tulis B. Nah, kalau udah semuanya kita cari, maka kita harus buat tabel transisinya. Tabel transisi dari yang udah kita buat tadi nih. Untuk membedakannya, jadi di sigma ini kita kasih aksen aja ya di simbol transisinya ini, kita kasih aksen untuk membedakan dari yang awal tadi yang masih NFA imove. Kalau ini kan ini udah jadi NFA aja ya. Nah, kita lihat tadi kalau kita A inputan A itu apa sih? A inputan A dia akan menuju state CAB. Kita tulislah A inputan A dia akan ke state CAB, A inputan B dia akan ke state B. Nih. Terus selanjutnya B inputan A itu ke state CAB dan B ke inputan B itu ke state B. Apakah benar? Nih udah benar ya. Jadi B kita inputin A itu ke CAB, B kita inputin B itu ke B. Selanjutnya di sini C kita inputin A itu CAB, C kita inputin B itu ke B. Nah, ini merupakan hasil tabel transisi dari NFA. Perubahan dari INFA ke NFA. Jadi ini udah tabel NFA-nya. Udah nggak ada INFA, udah nggak ada imove-nya lagi. Nah, kalau udah itu kita tentuin nih state akhirnya. Jadi kita harus nginget-nginget tadi di soal state awal, yang awal itu himpunan akhirnya atau state akhirnya itu yang mana? Kalau di soal saya kan state akhirnya itu tadi di C. Nah, kita lihat nih dari e-closure ini apakah ada yang menuju ke state C lagi. Nah, di sini ini kan himpunan state akhir semula saya itu adalah C. Nah, state e-closure-nya menuju final state awal adalah e-closure C. Jadi yang state e-closure yang menuju ke final saya, final akhir state akhir yang saya di awal itu cuman e-closure C. Berarti otomatis
state akhir dari NFA saya itu C aja ini. Nah, kalau udah nentuin state akhirnya, kita buat diagram gambarnya. Nah, punya saya itu akan jadi seperti ini. Jadi state akhirnya itu di C aja, state awalnya itu di A. Nah, ini kita lihat ya, apakah udah bener. A, kita inputin A itu ke dirinya sendiri ada, terus ke B dan juga ke C ya. Terus B kita inputin A itu A kita inputin B dulu. A kita inputin B itu ke B, udah ya. Terus B kita inputin A itu ke A, ke C dan juga ke dirinya sendiri. Terus B kita inputin B juga ke dirinya sendiri. Terus C kita inputin A itu ke dirinya sendiri, ke C itu ke A, juga C itu ke B. Nah, kalau C kita inputin B, maka dia akan ke B juga. Udah bener. Jadi ini hasil NFA saya. Sekian penjelasan tugas dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.